Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Coba dilihat kanan kirinya, temannya siapa yang tidak masuk? Ya, mudah-mudahan anak yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan anak yang izin diberikan kelancaran dalam urusannya. Baik, untuk hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Nah, betul sekali, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam mengenai siklus air, proses siklus air di bumi. Di sini Ibu sudah ada diorama siklus air yang mengilustrasikan benda-benda di sekitar hidup kita dalam sehari-hari ya, seperti matahari, awan, air danau, lalu ada tumbuhan, ya, ada pohon-pohon, juga ada hujan. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran hari ini, yaitu dengan diberikannya media diorama siklus air, anak-anak dapat menjelaskan proses siklus air di bumi secara baik dan tepat. Jadi anak-anak, sebelum kita lanjut belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya tujuan pembelajaran hari ini. Kita lanjut saja ke pembelajarannya, yaitu mengenai siklus air, proses siklus air di bumi. Anak-anak kan tahunya air hujan itu turun aja ya, nggak tahu yang namanya proses, bahwa air hujan itu ternyata ada prosesnya. Nah, Ibu jelaskan ya dari matahari terlebih dahulu. Jadi sinar matahari memanaskan air yang ada di bumi, seperti air hujan, air danau, air laut, lalu air hasil dari pernapasan manusia, juga hewan, serta air dalam kandungan tumbuhan hijau. Nah, proses pemanasan air ke air danau, air sungai, air laut itu terjadilah penguapan. Nah, proses tersebut dinamakan evaporasi. Jadi proses pemanasan air itu lalu terjadinya penguapan disebutnya evaporasi. Sementara penguapan dari tumbuhan hijau, itu dari tumbuhan dari pohon-pohonan, itu dinamakan transpirasi. Nah, Ibu sudah jelaskan ya, di sini ada evaporasi, ada transpirasi. Nah, anak-anak, jadi uap air dari proses penguapan tersebut akan naik menuju atmosfer bumi. Jadi semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Nah, proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air itu disebut kondensasi. Lalu kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Nah, makanya kenapa Ibu membuat awan-awan hitam di sini? Itulah prosesnya kondensasi. Jadi dari uap air menjadi titik-titik air lalu menjadi gumpalan awan yang hitam. Nah, jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Lalu awan yang mengandung banyak titik-titik air ini akan semakin berat, sehingga jika awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh menuju permukaan bumi yang berbentuk hujan. Maka proses tersebut dinamakan apa? Coba dilihat. Dinamakan proses presipitasi. Jadi kenapa Ibu ilustrasikan di sini air hujan? Karena memang awan yang sudah tidak bisa menampung lagi titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi sebagai bentuk hujan dan dinamakan proses presipitasi. Air hujan tersebut akan sampai ke seluruh permukaan bumi termasuk ke dalam tanah, sehingga proses penyerapannya itu disebut dengan infiltrasi. Jadi proses air hujan, lalu air hujan itu menuju ke permukaan bumi dan menyerap ke dalam tanah, itu disebut infiltrasi, sehingga air yang ada di permukaan bumi akan kembali menguap ke atas oleh pengaruh panasnya matahari. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah paham mengenai proses siklus air di bumi? Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya, dimulai dari proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, juga infiltrasi. Jadi semuanya itu ada prosesnya. Air hujan itu tidak semata-mata turun saja ke bumi, tapi ada proses yang dinamakan proses siklus air. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan anak-anak semua bisa paham ya apa yang Ibu sampaikan.
Jangan lupa untuk selalu mempelajari materi yang sudah dipelajari supaya kalian tidak lupa, dan jika ada ulangan ataupun ada tes, kalian sudah bisa tidak kesulitan dalam mengerjakannya. Ya, baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.